Pusing dengan masalah Baim Wong, Paula Verhoeven pulang kampung ke Belanda. Andre Taulani belum resmi bercerai, tapi sudah dijodohkan dengan Ayu Ting Ting. Denny Caknan pucat karena mencoba melawan rasa takutnya dengan main para layang. Atas terdakwa kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen kapal tongkang Arfandi Susilo alias Koapek akhirnya sudah terang benderang ini. Lelaki yang disebut-sebut sudah menikah siri dengan artis Dinar Candy ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Jumat 29 November 2024 lalu. Pengusaha dan maklar kapal tongkang ilegal ini dinilai Majelis Hakim terbukti telah melakukan pemalsuan surat atau dokumen kapal tongkang dan takbuk. Tapi usai vonis dibacakan, tangis histeris pun pecah dari seorang wanita parubaya yang diduga orang tua pengusaha tajir asal Jambi ini. Mana Janang? Hadirkan Janang itu, dia otak pelakunya, bukan anakku saja. Kenapa anakku jadi tumbal? Anakku hanya bekerja. Mentang-mentang dia punya uang, mentang-mentang dia banyak uang. Kok bisa dibeli? Aku gak terima pokoknya. Gak apa-apa. Di sini saya bukan pasrah, tapi saya ikut normatif aja hukum yang ada di Kota Jambi. Hari ini saya diputus oleh Hakim yang mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan. Dinar Candy yang hadir dalam sidang putusan itu tampak berusaha menenangkan ibu parubaya yang terus menangis, bahkan ia berusaha menenangkan lelaki yang disebut sudah menjadi suami sirinya itu. Apalagi usai vonis majelis hakim, Koapek baru saja berontak membuka tabir rahasia siapa dalang utama di balik bisnis gelap kapal tongkang ini. Selain menyebut nama salah satu pengusaha, ia juga mensinyalir keterlibatan oknum aparat hingga petinggi di Jambi. Karena itu, Koapek akan menempuh banding atas putusan hakim yang dinilainya tak adil itu. Saya tidak tinggal diam, akan mengajukan banding karena proses hukum yang di Jambi ini tidaklah adil. Karena semuanya Haji Nanang ditutupi dari penyidikannya dengan Kombes Dir Ananta. Karena sudah terang saya memberikan bukti-bukti dan saya sudah melaporkan ke Ombudsman. Sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Dari 10 kapal ini yang dituntut saya, semuanya adalah kapal yang dibeli tidak wajar. Aku nggak tahu kenapa semenjak Koapek berkasus, jadi aku yang diteror. Aku kan nggak ngerti ya tentang mafia segala macam. Aku taunya ya kalau usaha ya usaha aja kayak gitu. Setelah adanya kasus ini aku jadi paham dan aku tuh nggak bisa banyak omong karena ketika aku banyak omong tuh kan aku mungkin bisa didengar media kayak gitu. Jadi banyak ancaman secara ada misalkan kayak SMS. Selubung gelap bisnis kapal tongkang ilegal sejatinya sudah jadi rahasia umum. Tapi entah tahu atau belagak tidak tahu, secara mengejutkan justru Dinar Candy malah terlibat jauh dalam bisnis hitam ini hingga mengaku merugi miliaran rupiah. Jadi aku transfer ke Koapek 5 miliar, teman aku ada 6 miliar. Jadi kayak teman aku tuh jadi kerjasama lah kayak gitu. Karena anak saya sebenarnya bukan penjahat Mbak. Itu yang di luar itu bekerja sama otak pelakunya. Supaya mereka tuh sengaja memasukkan anak saya ke dalam penjara. Bukan hanya ikut bisnis atau dititipi orang untuk invest di bisnis syarat mafia ini, Dinar bahkan larut tenggelam dalam gelombang asmara bersama Koapek hingga disebut-sebut jadi musabab karamnya bahtera Koapek dengan mantan istrinya Ayu Soraya.
Lantas mungkinkah pengaruh godaan cuan membuat Dinar sulit lepas lalu terjerembab lebih jauh dalam kehidupan pebisnis kapal tongkang ilegal ini? Ya aku juga turut sedih, cuman aku tuh memang sudah mempersiapkan mental sudah lama. Karena penderitaan yang aku alami bukan hanya sampai sini. Sama AP ini kan aku baru kenal setahun ya, jadi belum tahu benar-benar circle pertemanannya seperti apa kayak gitu. Makanya kan aku bikin PT sendiri. Aku maunya kalau bisnis, kalau hubungan spesial gitu. Jadi aku tidak mau dicampurkan kayak gitu, karena kan aku masih ibarat kata masih realistis. The hottest issue on the hottest celebrity. Halo, selamat berjumpa kembali di Seleb, sajian berita seputar jagat selebriti yang dikemas secara inspiring dan juga informatif. Bersama saya Pram Senjaya. Setelah sempat sesumbar jika sang suami tak akan bisa masuk bui, kini Dinar Candy nampaknya harus gigit jari. Dinar yang mulanya pasang badan membela, kini malah rugi miliaran rupiah. Lantas, apakah DJ Sex ini ikut terlibat atas ulah sang suami? Well, we'll see. Let's move to another story. Drama perceraian Kimberly Ryder dengan Edward Akbar akhirnya selesai. Kemarin selebriti cantik ini akhirnya resmi bercerai dengan Edward. Lantas bagaimanakah dengan hak asuh anak yang diminta oleh Kim? Berikut selengkapnya. Setelah drama panjang sejak 12 Juli 2024, Kimberly Ryder resmi mengajukan gugatan. Akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan keinginan Kimberly untuk berpisah dari Edward Akbar. Diumumkan melalui e-court rumah tangga, Kim dan Edward yang sudah 5 tahun dengan 2 buah hati resmi kandas. Alhamdulillah lega, udah selesai. Semoga tidak ada banding supaya udah selesai gitu loh, udah sampai di sini gitu. Jadi bisa sama-sama move on aja. Kita yang penting hidupnya untuk hal-hal yang positif ya. Untuk anak-anak kita mikirin kebaikannya mereka, terus untuk orang tua juga, insya Allah kedepannya akan selalu berkah. Iya, bisa sama-sama move on, makanya nih Kim kini jauh lebih bahagia. Perempuan berusia 31 tahun ini sering mengumbar senyumnya loh. Duh, kayaknya bahagia banget ya Mbak setelah berstatus single mom. Bisa konsentrasi mengurus anak-anak. Besok nih kan aku lagi nggak ada kerjaan buat besok, jadi aku ngajakin anak-anak mau playdate bareng anaknya temen aku gitu. Jadi ada waktu buat mereka juga memulai kehidupan baru, santai dengan anak-anak, mikirin anak-anak aja ke depannya gimana, mikirin insya Allah tahun depan kan mereka mau sekolah. Ya udah fokus ke situ aja gitu loh, jadi nggak perlu ada mikirin yang gak enak lagi. Selain menang atas gugatan cerainya, Kim juga mendapatkan hak pengasuhan dan perawatan kedua anaknya, Raiden dan Aisyah. Sementara Edward harus memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar 6 juta per bulan. Lantas, seperti apa rencana Kimberly dengan kehidupan barunya pasca berpisah? Ketok palunya begitu ya udah gitu, tapi emang sesuai dengan keinginan dari awal. Alhamdulillah. Dari aku yang apa? Oh yang 6 juta. Oh enggak, itu dari Pengadilan Agama. Yang dari aku kan yang 5.000 kan. Itu tuh pemikiran aku itu adalah ya udah kalau memang diwajibkan, ya udah aku tidak mau memberatkan dari sisi dianya aja. Kimberly juga kini sudah membuka hatinya kepada siapapun pria yang ingin mendekatinya. Tapi berkaca dari pengalaman pernah gagal, Kimberly ingin kriteria tidak hanya sayang anak-anak, tapi juga rajin sholat dan berakhlak baik. Yang penting ya sekarang kita fokus dengan diri sendiri dan anak-anak aja dulu. Edward pun rezekinya ke depan dilancarkan dan hidupnya baik-baik aja dan pokoknya sehat selalu. Ya, tentu tak ada satupun dari kita yang menginginkan sebuah perceraian. Namun terkadang jalan ini harus dilakukan demi kebahagiaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, pusing dengan masalah Baim Wong, Paula Verhoeven pulang kampung ke Belanda. Sesaat lagi tetap di ISEL.